Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, seluruh jamaah salat zuhur Masjid Al-Badr rahimakumullah. Alhamdulillah, di tahun baru Islam ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, anugerah, karunia dan fasilitas hidup sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh kegiatan kita dengan baik. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita bernilai ibadah dan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, siang ini saya akan menyampaikan 3 keuntungan atau 3 feedback yang akan kita dapatkan kalau kita istiqamah di akhir zaman seperti ini. Karena ini momen tahun baru, ya, maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang diridhoinya. Sebelum masuk ke 3 poin itu, saya mau menyampaikan dulu satu buah hadis, ya. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, di hadis nomor 2333, riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Di sini Nabi menasehati Ibnu Umar, putra dari Umar Ibn Al-Khattab. Kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'dhi jasadi. Satu ketika Nabi menarik sebagian badan saya, gitu mungkin di sini gitu ya, di balik badan gitu ya, dipanggil di. Kemudian Nabi berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Wahai Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing. Aw abiru sabilin, atau orang yang sekedar hanya lewat. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan anggaplah dirimu sudah termasuk ahli kubur. Nah, maka setelah mendapatkan nasihat yang kalimatnya mungkin sederhana, singkat namun maknanya begitu dalam, maka Ibnu Umar berkata kepada Imam Mujahid, idza asbahta, kalau kamu berada pada pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masa, jangan kau bisikkan jiwamu, hatimu, dirimu dengan kemudian mengatakan, nanti sajalah sore. Maksudnya kalau mau berbuat baik, beramal soleh gitu ya. Wa idza amsaita, kalau kamu berada di pada sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis-sabah, jangan kau tunda amal itu dengan membisikkan hatimu dengan kalimat-kalimat, besok pagi juga bisa. Ya, maka kata Ibnu Umar, khudz min sihhatika qabla saqamika, gunakanlah sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Wa min hayatika qabla mautika, dan gunakan hidupmu sebelum matimu.
Fa innaka la tadri ya Abdullah, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi ini tahun baru, usia kita secara nominal angka bertambah, ya berarti jatah hidup kita semakin berkurang. Allah coba ngajak bicara, gitu ya. Allah coba ngajak bicara orang-orang. Bentar. Tiba-tiba kok error. Gerak-gerak sendiri dia. Ya, Allah mengajak bicara manusia nanti di yaumul qiyamah, ada terjadi dialog, ya sebagaimana yang Allah abadikan dialog itu. Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 112 sampai 114. Nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, Allah akan bertanya kepada kita manusia, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Kata Allah, wahai manusia, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Kita jawab nanti, Pak. Qalu, mereka menjawab, labithna yauman. Kayaknya sehari deh. Diralat lagi, direvisi. Au ba'da yaum. Gak nyampe sehari, kayaknya cuma setengah hari. Masih belum yakin juga. Fas'alil adin. Kata mereka nggak tahu deh ya Rob, nggak pasti nih, kita nggak yakin. Coba deh tanya sama yang barangkali ada yang ngitung, ada yang nyatet. Kayaknya nggak yakin setengah hari juga. Terus kemudian Allah jawab, qala illa bithtum illa qalila. Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Berapa sebentarnya ini, Pak? Kalau kita merujuk Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 47, ya, surat Al-Hajj surat 22 ayat 47, Allah berfirman di akhir begini, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, itu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Berarti kalau kita ambil rata hidup umat Nabi Muhammad SAW sesuai umur beliau, yaitu 63 tahun, kita konversi ke ukuran akhirat, berarti keluar nanti kurang lebih dapat kita hanya 1,5 jam saja. Makanya tadi Allah bilang, hidup kalian di dunia hanya sebentar saja, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 115 ini. Cuma 1,5 jam, Bapak Ibu. Ya, tidak ada waktu untuk leha-leha. Nah, maka mari ya, sing-singkan lengan baju kita, perbaharui semangat kita untuk kita menyongsong tahun baru Islam ini 1448 dengan perbaikan di dalam sejumlah kualitas ibadah kita, ya. Baik. Nah, saya ingin kemudian setelah prolog tadi ingin menyampaikan 3 keuntungan besar, ya, bagi yang istiqamah, ya, bagi yang istiqamah, terutama di akhir zaman. Oke, baik. Pertama gini, Bapak Ibu, momen tahun baru Hijriah atau bulan Muharram, ya, terutama nanti tanggal 10 tuh kita puasa Asyura, ya. Cuman balik lagi nih, kemarin ada perbedaan. Teman-teman Muhammadiyah kan hari Selasa kemarin, tanggal 1-nya. PBNU baru hari ini tanggal 1. Baru tadi malam tahun baru, karena mereka istiqmal, ru'yah tidak terlihat. Ya makanya nanti kalau bisa puasanya 2 hari dah. Kan memang sunahnya 2 hari kan, Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10. Jadi insya Allah kita dapatlah pahala Asyura di 2 pendapat itu tadi kalau kita puasa 2 hari minimal, gitu ya. Nah, bulan Muharram kan terutama tanggal 10 sering dikaitkan dengan beberapa peristiwa bersejarah, ya. Memang ada tuh riwayatnya.
turunnya Nabi Adam ke bumi itu katanya tanggal 10 Muharram. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh, bukan Van der Wijk. Kapal bahteranya Nabi Nuh itu di 10 Muharram. Termasuk alasan kenapa Nabi Muhammad puasa tanggal 10? Tahu kan hadisnya? Sejarahnya? Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi di Madinah tanggal 10 puasa. Nanya, loh kalian kenapa puasa? Kita berpuasa sebagai bentuk rasa syukur karena Allah najjallahum bani Israel min Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Fir'aun dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 ini. Nasumu syukranillah. Kami berpuasa sebagai bentuk syukur. Nah, terus Nabi Muhammad bantah, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau begitu yang lebih pantas puasa kami, bukan kalian. Karena kami yang lebih berhak atas Musa ketimbang kalian. Kenapa? Karena kalian tidak beriman kepada saya, kata Nabi. Kalau kalian memang beriman kepada Nabi Musa, saya dengan Musa saudara sesama Nabi. Kalau saya sekarang sudah diutus menjadi Rasul, maka syarat kamu sah imannya adalah kamu harus beriman sama saya. Sedangkan sekarang kalian tidak beriman kepada saya. Berarti kata Nabi Muhammad, yang lebih pantas untuk berpuasa, mensyukuri peristiwa selamatnya Bani Israel dari Fir'aun, ya kami kaum muslimin, kata Nabi. Akhirnya Nabi puasa tuh, tanggal 10. Apa fadilahnya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram itu besok? Menghapus satu dosa tahun yang lalu. Kalau kemarin Arafah, 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau ini Asyura setahun yang lalu. Lumayan lah. Ya. Dah. Terus sejalan beriringnya waktu, para sahabat ada yang komplain. Kalau kita puasa cuma di tanggal 10, mirip sama orang Yahudi. Ya udah, idza kana al-amul muqbil nasumu yaumat tasi'. Ya udah kalau gitu tahun depan kita puasa dari tanggal 9-nya. Nabi belum sempat sampai tahun depan, nabinya keburu wafat. Tapi tetap jadi sunnah karena Nabi sudah azam, sudah niat, ya. Nah, maka salah satu kenapa bulan atau patokan pertama bulan Hijriah atau tahun Hijriah adalah peristiwa hijrahnya Nabi kan dari Mekah ke Madinah. Berapa jarak Mekah Madinah, Pak? Saya cek di map, kurang lebih 400 ya. Salah nih, jarak Madinah ke Mekah. Ya. Nih, 435 kilo, Pak. Artinya, ketika Nabi dulu, Nabi kan hijrahnya belakangan ya, paling akhir bareng Abu Bakar ya. Sahabat-sahabat yang lain sudah duluan, kan mayoritas mereka jalan kaki, Pak. Ini 430-an, Jakarta mana? Semarang ya. Dan ingat, dulu belum ada jalan raya, jalan aspal yang mulus begitu. Makanya pahalanya gede. Nah, maka Nabi menyayangkan betul ketika ada bocoran orang hijrah ke Madinah, niatnya bukan lillahi ta'ala, tapi niatnya karena apa? Ada 2 bocoran yang Nabi dapat. Kan ini kan gara-gara ada peristiwa Nabi dapat bocoran ada yang niat hijrahnya bukan karena Allah, itulah akhirnya Nabi bersabda tentang niat kan, innamal a'malu. Nah, kalau dalam Quran namanya asbabun nuzul kalau di Quran, sebab turunnya sebuah ayat. Kalau dalam hadis apa? Asbabul wurud, sebab kenapa Nabi bisa bersabda, bisa muncul sebuah hadis. Nah, hadis niat ini yang menjadi sepertiga ajaran Islam kata Imam Syafi'i, muncul gara-gara ada bocoran orang mau hijrah ke Madinah tapi niatnya bukan karena Allah. Satu, ada yang niatnya karena apa? Nih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, pengen mendapat keuntungan dunia. Udah yuk kita ikut Muhammad aja, kita ikut Nabi SAW. Hijrah ke Madinah, di sini udah nggak prospek nih. Bisnis kita mati di Mekah karena diboikot sama orang Quraisy. Udah kita ikut Nabi aja, hijrah. Niatnya mau ngapain? Bisnis. Yang satu lagi, awim ro'atin yankihuha, niatnya karena cewek. Mau dinikahin, kita ikut Nabi Muhammad yuk hijrah ke Madinah.
Dengar-dengar cewek-cewek Madinah cakep-cakep nih. Nah, maka kata Nabi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau niat begitu, maka hijrahnya hanya mendapat apa yang dia niatkan. Kan sayang. Tapi Nabi sangat menyayangkan itu karena pahalanya begitu besar, Pak. 435 kilo. Jalan kaki, naik mobil 4 jam setengah. Naik bus bisa 5-6 jam. Gimana jalan kaki bisa berminggu-minggu? Nah, maka ada satu keuntungan, Pak, Bu, bagi kita yang istiqomah, kita akan mendapat pahala seperti hijrah bersama Nabi. Dalilnya mana? Hadis sahih Muslim, nomor hadis 2948. Oke? Apa kata Nabi? Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang lazim ibadah, orang yang menjalankan ibadah fil harji, di dalam masa-masa harju. Apa harju? Kata Syekh Nawawi, kata Imam Nawawi, al-muradu bil harji huna al-fitnah. Banyaknya fitnah akhir zaman. Kalau dalam riwayat yang lain Nabi menjelaskan al-qatlu ba'dal qatli. Banyaknya pembunuhan, kasus pembunuhan. Nah, di saat masa seperti itu, di zaman seperti itu, Anda kok ibadah, apalagi istiqomah, maka kahijratin ilayya, pahalanya sama dengan dia berhijrah kepadaku. Yang tadi jaraknya berapa? 435 km. Sejauh itu kita nggak bisa mengulangi masa itu. Kita tidak hidup di zaman Nabi, tapi kita bisa mendapatkan potensi pahala yang sama. Dengan cara, apakah sekarang sudah masuk kasus-kasus pembunuhan sudah marak? Dan bahkan bukan hanya marak, kejam dan biadab lagi. Iya kan? Yang pertama. Yang kedua, kita akan mendapat pahala setara 50 orang sahabat Nabi. Ini bagi yang mereka istiqomah di akhir zaman. 50 orang sahabat Nabi, Bapak Ibu. Kita satu orang sahabat Nabi aja nggak bisa kita tandingi. Nah, ini terkait surat Al-Maidah nanti, surat 5 ayat 105, 105. Ya. Al-Maidah 105, di sini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum." Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian. Nah, apa tafsir daripada jaga diri ini? Maksudnya apa? Ya. Al-Maidah surat 5 ayat 105. Nah, ternyata yang menafsirkan maksud dari firman Allah tadi surat 5 ayat 105 itu langsung Nabi. Di dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 4341. Riwayat Abu Dawud. Ceritanya ada dua sahabat saling tanya, lagi kongko gitu, lagi ngobrol. Yang satu Abu Umayyah namanya, yang satu Abu Tha'labah. Abu Umayyah tanya ke Abu Tha'labah, Abu Tha'labah, ngerti gak maksud surat Al-Maidah ayat 105? Kalimatnya alaikum anfusakum. Apa maksudnya kita suruh jaga diri? Oh, kamu bertanya dengan orang yang tepat. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya tanya langsung ayat ini kepada Rasul. Apa maksudnya kata Nabi? Balil tamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar. Kamu disuruh jaga diri kamu, bukan berarti kamu cuek, abai, bukan. Tetap amar ma'ruf nahi munkar harus jalan. Nggak bisa cuek, nggak bisa abai. Yang kedua, nanti kamu akan melihat indikator akhir zaman. Apa indikator akhir zaman yang dimaksud Nabi? Satu, syuhan muto'an. Kamu akan melihat orang pelit disegani, dipatuhi. Yang kedua, hawan muttaba'an, hawa nafsu dituruti. Lupa kemarin lagi rame pesta gay di Karawang, di tempat hiburan malam di Karawang. Ya. Belum lagi ada
selebgram pasangan homo yang dengan bangganya satu bilang, saya positif HIV, saya ini, kami sehat, kami manusia begini. Sudah mulai berani mereka untuk terang-terangan mengkampen orang. Waliyadzubillah. Ya. Tuh, hawa nafsu sudah diturutkan, Pak. Yang kedua, yang ketiga, parameter akhir zaman dunia mu'tsaratan. Dunia diprioritaskan. Orang udah nggak lagi peduli terhadap agamanya, cuek dengan ibadahnya. Dan yang keempat, i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi. Orang mulai takjub dengan pandangannya sendiri, fanatisme golongan. Ya, kalau enggak pendapat sama dengan dia, semuanya salah. Ya, semua disalahkan, hanya dia yang benar. Nah, 4 ini indikator sudah bermunculan. Kata Nabi, disitulah alaika binafsika, jagalah dirimu, da'an kal awam, tinggalkan banyak pergaulan dengan orang-orang awam yang tidak membawa pengaruh baik. Fa inna min waraikum ayyamas sabr. Karena hari-hari itu kalian hanya tinggal bisa bersabar dalam menjalankan agama. Dan orang yang bersabar menjalankan agama di masa itu mithlu qabdin 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Enggak kuat-kuat dilepas sama dia. Nah, di sini, Pak. Lil amili fihim, dan di masa itu tiba orang yang beramal di antara mereka di saat itu mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihi. Ya, ketika indikator 4 tadi, ya, orang pelit dipatuhi, disegani, hawa nafsu dituruti, dunia diprioritaskan. Ya, fanatisme golongan bermunculan. Kalian harus sabar, dan orang yang beramal dengan sabar di saat itu dengan istiqomah, dia akan mendapat pahala setara 50 orang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di akhir zaman, Pak. Ini ya feedback dan keuntungan yang kedua. Ya, maka sabar-sabari. Ya. Yang terakhir, yang ketiga, apa keuntungan kalau kita istiqomah di akhir zaman? Ya, kita mendapat pahala yang tak putus-putus. Nah, ini nanti dalam surat 95, surat At-Tin, Bapak Ibu, dari ayat 4, 5, dan 6. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi ayat keempat ini Allah bicara fisik. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti Allah berbicara tentang fisik manusia. Nah, ayat kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ini berarti siapa? Manusia, ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya tempat yang serendah-rendahnya? Memang ada beberapa pandangan tafsir. Ada yang bilang maksudnya neraka, jahanam. Tetapi yang sesuai dengan korelasi ayat sebelumnya, ini masih tentang fisik, Bapak Ibu. Jadi maksudnya apa? Suatu ketika manusia akan dikembalikan fisiknya seperti sedia kala dulu. Nanti ini juga sama dengan surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54. Dalam ayat ini kata Allah, fase manusia itu ada 3. Lemah, kuat. Yang ketiga, lemah dan beruban. Itu dalam surat Ar-Rum, surat 30 ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah, bayi. Kita nggak mampu ngapa-ngapain. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah bayi kita beranjak ya muda, dewasa, sampai sekarang ya kita kuat ngapa-ngapain, kemana aja sampai, mau ngelapain aja bisa. Nah nanti tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, dan setelah kuat itu kalian akan dikembalikan lemah bahkan plus beruban. Tuh ya. Nah lihat, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan wa amilus salihat, mengerjakan amal saleh,
falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Maksudnya apa ini Bapak Ibu? Gini. Kita sekarang sudah tahun baru, tahun 1448. Otomatis umur kita bertambah. Sunnatullahnya. Di luar dari nanti mungkin setiap orang kondisinya berbeda. Sunnatullahnya makin tua, kondisi fisik makin melemah. Kondisi kesehatan, sunnatullahnya biasanya menurun. Maka sedikit banyak akan mengganggu aktivitas ibadah. Ya kan? Nah, maka Allah punya mekanisme yang menguntungkan kita sekali, Pak. Jadi ayat ini ingin menyatakan bahwa walaupun Anda tidak beribadah di masa tua Anda karena kondisi uzur Anda, maka pahala yang Anda dapat tetap sama, tidak terputus sesuai kebiasaan Anda saat sehat atau saat kuat. Contoh kasus, ada orang biasanya 5 kali sehari ke masjid. Once dia tua, kondisi fisik menurun, ada penyakit tertentu, dia nggak bisa ke masjid sendirian, jadi harus ada yang nuntun. Sedangkan anak, mantu semua kerja di rumah, nggak ada orang laki. Maka dia paling praktis ke masjid cuma bisa 2 kali. Subuh, karena anaknya belum berangkat kerja, atau isya, anaknya sudah pulang. Nah, walaupun dia semasa tuanya ini, karena memang ada uzur yang dia miliki, cuma 2 kali ke masjid, pahala yang dia dapat tetap persis sama seperti waktu dia sehat atau saat dia kuat, tetap dicatat 5 kali dia ke masjid. Itu yang dimaksud dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Bahkan kalau di hadis Bukhari nggak cuma karena tua dan sakit, Pak, safar. Ya. Hadis Bukhari nomor 2996. Idza maridul abdu, kalau ada seorang hamba sakit, au safaro, atau dia melakukan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Maka ketika ada orang sakit atau dia melakukan safar, kutiba, dicatat, ditulis lahu bagi dia, mithlu, persis sama, maka na ya'malu, ya, persis sama terhadap atau sesuai dengan yang biasa dia kerjakan saat dia mukim. Mukim ini lawannya musafir, bukan mondok, bukan. Atau sahih saat dia sehat. Jadi misalkan Anda ada dinas nih, keluar kota, perjalanan dinas, atau sekedar silaturahim, atau sekedar kayak ngajak keluarga, ngajak anak-anak rekreasi gitu ya. Ya, menyenangkan hati keluarga, anak, istri. Safar nih. Biasa hari-hari sholat duha. Karena itu berangkat dari pagi misalkan. Terus capek dengan satu lain hal kondisi, ya dia nggak sholat duha. Tapi kalau dia nggak safar, ya dia selalu sholat duha. Nah itu walaupun dia nggak sholat duha hari itu, Pak, tetap pahalanya sama, dapat. Sesuai dengan yang biasa dilakukan. Berapa? 4 rakaat. Ya 4 itu dia dapat, Pak. Bayangin coba. Nah, tapi syaratnya harus istiqomah. Nggak bisa yang tiba-tiba nggak pernah ada track recordnya, nggak pernah ada di sistem malaikat, nggak pernah sholat duha nih dia nih. Ya nggak bisa dapat, Pak. Itu ya. Makanya kadang-kadang saya suka heran sama orang yang kalau lagi safar masih nanya, dia udah safar nih, terus sholatnya dijamak, dikosor. Masih nanya juga, Ustadz, ini qobliyah ba'diyahnya gimana ya? Gak perlu, Pak. Yang fardu 4 rakaat aja diringkes jadi 2. Jangan kelewat soleh jadi orang. Anda lagi safar, udah dicatat pahalanya. Selama Anda setiap hari saat tidak safar Anda qobliyah ba'diyah, pahalanya sama. Lah kan enak begitu, Pak. Nggak usah mempersulit dan membebani diri. Apalagi kalau Anda naik kereta, naik angkutan umum, bus misalnya. Bisa-bisa ketinggalan bus gara-gara ente qobliyah ba'diyah, kelamaan sholatnya. Kan gitu. Pahalanya sama, Pak. Tuh ya, tapi syaratnya saat sekarang masih muda, saat sekarang tidak safar, saat sekarang masih kuat, lazimkan. Nanti satu keadaan kita mungkin uzur, ya kita ada kondisi safar tadi, sakit tadi, nah pasti ibadah kita menurun kan, nggak seperti biasanya. Pahalanya tetap tercatat sama. Itulah keuntungan besar orang yang istiqomah di akhir zaman. Jadi 3 ini, Pak. Tuh.
mendapat pahala seperti hijrah bareng Nabi, mendapat pahala setara 50 orang sahabat, dan mendapat pahala tidak putus walaupun ibadah kita putus karena ada uzur atau satu hal keadaan tadi. Makanya sampai dalam tafsir Al-Baghawi, ya, Imam Dhuhak bilang inilah mekanisme ajrun bi ghairi amal. Inilah mekanisme pahala dapat tapi tanpa beramal. Kalau saya namakan ini namanya pahala pensiun, Pak. Bapak pensiun gak kerja tapi kan dapat dana masuk mungkin bulanan yang mungkin langsung sekaligus. Sama, pahala juga ada pensiunnya. Kita dapetin kalau kita istiqomah dari sekarang. Nah, yuk, mumpung kita masih sehat, kita masih kuat, masih muda, masih bisa beribadah, lazimkan istiqomahkan. Terakhir sebagai penutup, ini ada satu hadis yang mungkin bisa jadi good news, tapi sekaligus bisa jadi bad news, Pak. Hadis Tirmidzi nomor 2267. Ya. Di hadis itu kata Nabi begini. Ini Nabi lagi ngomong ke sahabat, Pak. Innakum fi zamanin man taraka minkum usyra ma umira bihi halaka. Wahai sahabatku, kata Nabi, kalian sekarang berada di zaman kalau kalian meninggalkan 1/10 perintah agama, kalian celaka, kalian binasa. Artinya sahabat dituntut untuk perfect, sebisa mungkin maksimal. Karena 1/10 saja ajaran agama kalian tinggalkan, kalian celaka, tidak selamat. Karena kan zaman sahabat masih murni, zaman terbaik gitu ya, belum banyak kerusakan. Nah, tapi nanti kata Nabi, tsumma ya'ti zamanun, tapi nanti akan tiba suatu masa, man amila minhum bi usyri ma umira bihi najah. Nanti akan ada satu zaman, akan ada satu masa kebalikannya. Kalau mereka mengerjakan 1/10 dari perintah agama, selamat mereka. Good newsnya berarti amal ibadah kita sedikit aja udah bisa selamat, Pak. Ya, let's say mungkin katakan yang wajib-wajib aja beres nih, aman, selamat. Tapi bad newsnya, ini menandakan berarti zaman itu sangat parah, sangat rusak. Karena orang ngerjain 1/10 perintah agama aja sudah selamat. Sedangkan zaman Nabi ninggalin 1/10 celaka. Ini ngerjain cuma 1/10 bisa dari saking rusaknya. Kan zaman sekarang udah mulai itu, Pak. Ada tongkrongan nih anak muda. Di antara 5-6 orang tongkrongan itu cuma satu nih yang rajin ke masjid. Dikata alim pasti, Pak. Ih, lu alim banget lu. Sholat fardu, bro. Sholat fardu wajib semua orang. Sekarang sudah menjadi indikator orang alim itu sholat. Berarti segitu banyaknya orang zaman sekarang tidak sholat. Paham maksudnya? Dapat poinnya? Bayangin coba. Kan gitu ya. Jadi ya ini bad news sekaligus good news. Jadi mari, ya, tapi kalau jamaah Al-Badr Bapenda insya Allah sih ya 1/10 aja lewat sih. Kelihatannya orang-orang ahli ibadah ini insya Allah ya. Mudah-mudahan istiqomah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan ba'diyah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.